Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina khairal rusulih wa anzala alaina khairal kutubih wa amarna bittiba'il Qur'ani wa sunnati nabiyih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sengaja pas baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sambil ngetes tidur apa ngelamun itu kan, ternyata semua dengerin alhamdulillah. Karena mau nggak mau ya harus mau menjawab. Kalau tidak menjawab, kata Rasulullah, itu sepelit-pelitnya orang. Orang pelit bukan ketika dipinjemin uang nggak ngasih. Orang pelit bukan yang nggak pernah sedekah, tetapi orang yang pelit adalah ketika disebut nama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab dengan membaca sholawat. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu membaca sholawat dan dijadikan wasilah untuk bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Nabi Muhammad itu orang mana? Orang mana? Serius? Orang mana? Orang Kulon ya? Orang Kulon ya? Ya orang Kulon Waeda. Orang Mekah. Sukunya namanya apa? Quraisy. Ada satu surah di dalam Al-Quran yang Allah secara khusus menceritakan tentang Quraisy. Surat apa namanya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ada berapa ayat? Hah? Coba dicek 4 apa 5? Ila fi Quraisy itu ayat 1. Satu ayat. Ila fihim rihlatas syita'i was-shayf, satu ayat. Falyabudu rabb hadzal bait, satu ayat ya. Terus alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Oh, hafal. Yang menjawab 4 ayat siapa tadi? Bapak Arif. Oh, 4. Guru TK ya, biasa. Iya. Yang pasti positif itu kan guru TK ya kan. Alhamdulillah. Kalau nggak guru TK nggak hafal ayat-ayatnya ya. Penggalanya yang penting hafal. Kita tadi yang bilang 5 berarti berdasarkan berhentinya, bukan berdasarkan. Hadirin yang dirahmati Allah. Ada apakah dengan orang Quraisy? Ada apa kok sampai masuk dalam Al-Quran? Hebat amat ya orang Quraisy ya, sampai disebut di dalam Al-Quran. Padahal umat Islam terbanyak di dunia adalah Indonesia. Tapi kenapa disebut di dalam Al-Quran Ila fi Quraisy? Jadi karena kebiasaan orang Quraisy lah, Ila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang Quraisy ila kebiasaan.
Ila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang Quraisy lah. Ila fihim. Kebiasaan mereka rihlatas syita'i wasoif. Jelong-jelong men. Kebiasaan mereka jelong. Hebat kalau kita kebiasaan kita jalan-jalan. Nah. Apapun. Iya dong. Bukan jalan. Positif itu. Jadi ternyata orang yang suka jalan-jalan tingkat stresnya rendah ya. Iya. Yoi, betul. Orang yang suka jalan-jalan hanya orang yang kaya atau gaid, gitu kan? Nah, ternyata kebiasaan orang Quraisy adalah rihlatas syita'i waswaib. Jalan-jalan dalam rangka bisnis. Bukan ngendok di rumah, baik, tapi jalan-jalan rihlat nyari duit. Nah, itu pokoknya intinya nyari duit. Kalau kita kan syita'i waswaib, duit. Gak usah nyindir, ada yang mau ngajak jalan-jalan digituin. Kan mau jalan-jalan ya, Cing? Iya. Tadabur. Tuh bahasanya halus banget. Tadabur alam ya kan? Iya, dunia itu luas, kenapa di kebun durian baik, ya kan? Ternyata cing kita itu mengurangi tingkat stres kita itu kan, ajak jalan. Tetapi jalan-jalan akan tambah stresnya. Nih catatan buat cing. Jalan-jalan itu mengurangi stres, tapi kalau jalan-jalan ngeluarin duit tambah stres. Jadi nanti cing yang nanggung semuanya. Iya. Ajakan semua, cuman live ngomong mati doang. Saya ngomong. Pokoknya yang ikut jalan-jalan dijamin gratis. Yang ikut pengajian ini dijamin gratis. Amin. Untung datang ngaji di malam, alhamdulillah. Katanya biasanya nggak ngaji, giliran ngaji langsung gratis. Iya, hadirin yang dirahmati Allah. Ternyata ilaf. Jadi kebiasaannya ngaji. Yang biasa ngaji. Jadi ilafin rihlatas syita'i waswaib. Di kebiasaan orang-orang Quraisy adalah mengadakan perjalanan, kalau syita itu ke Yaman, soif itu ke Syria. Syria. Jadi kalau musim dingin ke bawah, Yaman posisinya kalau di map itu kan di bawah, kalau ini di atas. Musim panas. Jadi begitulah mereka. Dan hebatnya ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad nyaris tanpa modal untuk berdagang. Nyaris tanpa modal. Semakin kecil modal, semakin besar untung. Maka tanpa modal untungnya unlimited. Untungnya tak terbatas. Maka ketika orang diajak bisnis dia alasan gak punya modal, berarti salah. Rasulullah tidak pakai modal. Ada modalnya sebenarnya. Apa modalnya? Apa modal Rasulullah? Trust. Apa? Al-Amin. Beliau amanah, dipercaya oleh orang, akhirnya apapun berapapun akan diberikan. Ketika kita menjadi orang yang amanah, orang nggak akan curiga, orang nggak akan pasti yuk bisnis yuk. Ane percaya main teh berapa M gitu kan? M doang maksudnya, M Muhammad Nafis gitu kan? Ember. Tetapi ketika kita sesekali kita berbohong, orang nggak akan percaya. Dan orang akan teringat, ente mau bisnis ya Mas Yan? Udah jangan. Dia mah dulu begini-begini. Nah, akhirnya yang orang nggak tahu jadi tahu karena diceritakan. Maka jangan pernah kita menabung kejelekan dengan siapapun. Kita nabung kejelekan di sini, yang di sono tahu kejelekan kita. Maka ketika kita nabung kebaikan di sini, orang yang sono juga akan tahu kebaikan kita. Maka masih bagus dia mah. Gini. Akhirnya tambah termotivasi, tambah tersemangati, tambah percaya kepada kita. Jadi
Yang modal yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita adalah trust, amanah, dipercaya, jujur. Jadi itu adalah kunci utama insya Allah Ustadz Kosasi. Tanpa modal insya Allah bisa usaha, gitu kan? Tanpa modal. Tetapi ketika kita tidak punya trust, kita tidak punya kepercayaan, orang tidak percaya sama kita, sebesar apapun modal kita ngajak kerjasama, orang nggak akan mau. Giliran awal aja kerjasama, ntar giliran berhasil pasti saya disikut, pasti saya ditendang, pasti saya dihianati. Itulah manusia. Makanya ketika modalnya adalah kepercayaan, insya Allah semua akan lancar, baik ketika permulaan merintis sampai sukses nanti. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi di dalam surat ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya ternyata orang-orang Quraisy pedagang. Orang yang berdagang itu pasti kaya, pasti kaya, karena disitulah 9 pintu rizki ada di perdagangan. Maka itu pun yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau berdagang karena dengan dagang modal 100.000 dapat 100.000, modal 100.000 bisa 200.000 dan sebagainya. Tapi ketika kita bekerja sebulan segitu-segitu aja, ya naik pangkat baru naik, itu pun lama prosesnya, berlama-lama. Dapat gajian buat bayar hutang. Emang begitulah. Ya sama kita di bekerja. Tetapi kita mencoba pelan-pelan, kita berusaha. Semoga Allah meridhoi kita bisa mencontoh yang ada di surat Quraisy. Jadi mencontoh kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu berdagang. Maka wajib di antara keluarga kita ada yang menjadi pedagang, yang nanti akan menyokong keluarga kita, yang nggak mampu kita sokong, ya kan, yang dan sebagainya. Jadi biarkan Bani Haji Dasman berwarna. Ada yang guru, ada yang pedagang, ada yang pemilik kontrakan, ada dan sebagainya. Tapi ketika itu bersatu akan menjadi Bani Haji Dasman yang hebat. Hadirin yang dirahmati Allah, menghormati tamu itu wajib nggak? Wajib bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Saya ada tamu di rumah, datang marib-marib, saya bilang saya mau ngaji dulu. Ternyata dia baca WA-nya terlambat. Ya udah nggak apa, saya ke rumah dulu. Ya udah tunggu di rumah. Saya bikinin minuman, siapin makanan, terus saya tinggal pergi karena sudah ngomong. Ya udah nggak apa-apa, tinggal dulu karena memang saatnya. Apalagi kata Ancing, 2 minggu off. 2 minggu. Saya 2 minggu off nggak datang. Pengajian bapak-bapak 4 minggu ini kayak nggak off nih karena ada tamu. Off juga. Aduh yang dirahmati Allah. Jadi saya mohon maaf. Kemarin saya ada di luar kota itu kan, mencari rezeki juga, latihan di Hatta Shitai Wasoib gitu kan. Tapi memang seharusnya saya bisa bagi waktu kapan saya jalan dan sebagainya, karena berpikir panjang, akhirnya yang dikorbankan di malam Jumat ini. Saya pun 2 malam nginep di sana karena di luar prediksi. Tadinya 1 malam, ternyata mau nggak mau 2 malam. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Jadi semoga kita menjadi salah satu atau salah beberapa keluarga kita akan ada menjadi seorang pedagang. Bahkan kata Rasulullah, seorang pedagang yang jujur, yang amanah nanti akan dibangkitkan bersama para syuhada. Bersama para syuhada, berarti statusnya sama dengan mereka, tidak akan dihisab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ini punya siapa? Hah? Punya ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.